يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang majas dalam kitab ayatnya. Coba diperhatikan ke depan. Wa bihi nasta'in, dan padanya Allah kita mohon pertolongan, ya. Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'a lahu fi alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wa ma'nal far'i ma'a qarinatin mani'atin
an iradatil ma'nal asli tusamma majazan. Fa in kanat tilkal alaqatu ghairu musyabahatin tusamma majazan mursalan. Wa in kanat tilkal alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan. Misalul majazil mursal qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim zukratil asabi'u wa urida minhal anamil min zikril kulli wa iradatil juz'i ala sabilil majazil mursal. Al-kalimatu, satu kalimat, satu kata, ungkapan yang dipakai pada bukan tempatnya. Li'alaka, karena ada hubungan, yaitu ada hubungan yang sesuai di antara makna dasar dan makna cabang. Besertaan ada qarinah ataupun alasan-alasan yang menghalangi daripada menghendaki makna asalnya, maka itu dinamakan dia dengan majaz. Maka dengan majaz. Jadi ada kalimat bila dia dipakai bukan pada tempatnya. Kenapa dia dipakai bukan pada tempatnya? Karena ada hubungan yang sesuai, yang cocok di antara makna asalnya dengan makna cabang. Lagi ada suatu alasan karena yang bisa menghalangi daripada menghendaki makna asal, yang mana dengan ada karena tersebut pemikiran kita, pemahaman kita ini bukanlah yang dimaksudnya adalah makna asal, makna asli, maka itu dinamakan dengan majaz. Jadi majaz adalah lafaz yang dipakai pada makna yang bukan maknanya. Jadi majaz adalah lafaz yang dipakai untuk suatu arti yang bukan pada artinya. Bagaimana majaz? Untuk suatu arti, untuk suatu arti. B untuk satu arti. Lafaz yang dipakai untuk satu arti. Yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Lafaz yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Itu majaz. Majaz ialah apa tadi? Lafaz yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Iya. Jadi kalimat yang dipakai bukan pada tempatnya
karena ada hubungan, itu ada hubungan di antara makna dasar dengan makna cabang. Besertaan ada karena alasan-alasan yang menghalangi daripada menghendaki makna asli. Dengan ada karena tersebut, kita terhalang daripada menginginkan daripada makna aslinya. Maka itu dinamakan dengan majas. Jadi majas adalah lafaz yang dipakai pada selain tempat. Pada bukan selain tempatnya. Sudah? Jadi kalimat-kalimat yang kita pakaikan bukan pada tempatnya. Maknanya dipalingkan daripada makna aslinya. Itu majas. Kenapa bisa dipalingkan dari makna aslinya? Karena ada persamaan. Fa'in kanat tilkal alaqatu ghairu musyabahati tusamma majasan mursalah. Maka jika adalah hubungannya, persesuaiannya ghairu musyabahah, tidak serupa, maka itu dinamakan dengan majas mursalah. Nah, jika ada hubungan tidak serupa, alakonya itu, percocokannya itu, persesuaiannya itu di antara makna asli dengan makna far'i tidak serupa, maka itu namanya majas mursal. Jadi antara makna asli dengan makna far'i enggak ada persamaannya, itu namanya majas mursal. Perhatikan lagi. Maka jika adalah hubungan tidak serupa, itu dinamakan akan majas mursal. Antara makna aslinya dengan makna far'inya enggak ada persamaannya. Enggak ada persamaannya. Enggak ada serupa. Enggak ada persesuaiannya. Maka itu dinamakan nanti majas mursal. Wa in kanat tilkal alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan. Dan jika adalah demikian alaqah, itu hubungannya musyabahah, ada persesuaiannya, maka itu dinamakan dengan isti'arah. Jadi jika ada hubungan yang serupa, yaitu di antara makna asli dengan makna far'i, maka itu dinamakan dengan isti'arah. Isti'arah itu pinjam namanya. Peminjaman. Kita kasih contoh. Misalul majazil mursali. Ini contoh majas mursal. Apa tadi majas mursal? Hubungan yang tidak serupa.
antara makna asli dan far'i tidak ada persamaan. Firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Memasukkan. Kalau yaj'alu ini artinya menjadikan, ya. Menjadikan. Ataupun yaj'aluna asabi'ahum, memasukkan oleh mereka akan asabi', seluruh anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Jadi mereka memasukkan seluruh anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga. Bisakah? Ini ayat ini berhubungan dengan orang-orang kafir, ya. Dikala mereka mendengar suara petir, ya kan, mereka takut hingga mereka masukkan anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Bisakah seluruh anak jari itu dimasukkan ke dalam lubang telinga? Enggak. Ya enggak, ini dikumpulkan. Bisa masuk aja? Enggak. Ya enggak masuk. Ini. Itu kalau kita artikan dengan arti harfiahnya saja. Dengan arti harfiah. Arti zahirnya bahwa mereka memasukkan semua anak jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Ini enggak mungkin masuk, ya. Lihat nih. Coba lihat sini. Bisa nggak masuk semua anak jari ke dalam lubang telinga? Ini nggak mungkin. Baru bisa satu anak jari pun tidak bisa masuk. Separuh sedikit masuk, yang lebihnya Luar. Di luar. Ini lafaz majas, ya. Masjas itu mereka memasukkan anak-anak jari mereka dalam lubang telinga mereka. Ini kalimat majas. Sementara itu mustahil masukkan anak jari itu semua dalam lubang telinga, padahal lubang telinga itu pendek dan kecil, dangkal dan kecil. Lihat apa pemahaman dari ayat Allah tadi. Zukratil asabi wa urida minhal anami. Disebutkan semua anak jari, dan yang diinginkan darinya anak jari adalah anamil. Itu ruas-ruasnya jari. Nih, lihat ke sini. Ini ruasnya nih. Ini 1 ruas, 2, 3 ruas, ya. 1 ruas, 2, 3, 1, 2, 3. Ini namanya anamil, ruas, ya. Ruas jari. Kalau semuanya asabi, ini asabi ini. Ibaham, sababa, wusta, binsar, hinsar, ya. Ini semuanya asabi ini. Anamil ini. Nih. Yang ada ruas-ruas ini. Ini anamil lah. Garis-garis itu. Yang garis-garis ini. Ini anamil. Yang garis-garis ini anamil, ya. Ini anamil. Paham? Ini anamil. Yang garis-garis ini, yang ruas-ruas ini. Persendian ini, ya. Tulang-tulang persendian ini. Jadi disebutkan pada ayat ini adalah asabi', seluruh anak-anak jari, seluruh jari-jari. Wa urida minhal anamil, dan yang diinginkan darinya adalah anamil, ruas-ruas jari. Kalau ruas jari dimasukkan lubang telinga, mungkin. Dimasukkan satu ruas. Dua ruas bisa dimasukkan? Nggak bisa. Jadi kalau dimasukkan dua-duanya, di sini satu, ya.
Tapi kalau semua ruas pun dimasuk sekaligus, ini pun nggak muat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang majas dalam kitab ayatnya. Coba diperhatikan ke depan. Wa bihi nasta'in, dan padanya Allah kita mohon pertolongan, ya. Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'a lahu fi alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wa ma'nal far'i ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli tusamma majazan. Fa in kanat tilkal alaqatu ghairu musyabahatin ghairul musyabahati tusamma majazan mursalan. Wa in kanat tilkal alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan. Misalul majazil mursal qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim zukratil asabi'u wa urida minhal anamilu min zikril kulli wa iradatil juz'i ala sabilil majazil mursali. Al kalimatu, satu kalimat, satu kata, ungkapan yang dipakai pada bukan tempatnya. Li'alaka, karena ada hubungan, yaitu ada hubungan yang sesuai di antara makna dasar dan makna cabang. Besertaan ada qarinah ataupun alasan-alasan yang menghalangi daripada menghendaki makna asalnya, maka itu dinamakan dia dengan majas. Maka dengan majas. Jadi ada kalimat bila dia dipakai bukan pada tempatnya. Kenapa dia dipakai bukan pada tempatnya? Karena ada hubungan yang sesuai, yang cocok di antara makna asalnya dengan makna cabang. Lagi ada suatu alasan karena yang bisa menghalangi daripada menghendaki makna asal, yang mana dengan ada karena tersebut pemikiran kita, pemahaman kita ini bukanlah yang dimaksudnya adalah makna asal, makna asli. Maka itu dinamakan dengan majas. Jadi majas adalah lafaz yang dipakai pada makna yang bukan maknanya. Jadi majas adalah lafaz yang dipakai untuk suatu arti yang bukan pada artinya. Bagaimana majas? Untuk suatu arti. Untuk suatu arti. As. B.
B untuk satu arti. Lafaz yang dipakai untuk satu arti. Yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Lafaz yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Itu majas. Majas ialah apa tadi? Lafaz yang dipindahkan dari arti aslinya kepada arti baru. Iya. Jadi kalimat yang dipakai bukan pada tempatnya karena ada hubungan, itu ada hubungan di antara makna dasar dengan makna cabang. Besertaan ada karena alasan-alasan yang menghalangi daripada menghendaki makna asli. Dengan ada karena tersebut kita terhalang daripada menginginkan daripada makna aslinya. Maka itu dinamakan dengan majas. Jadi majas adalah lafaz yang dipakai pada selain tempat. Pada bukan selain tempatnya. Sudah? Jadi kalimat-kalimat yang kita pakaikan bukan pada tempatnya. Maknanya dipalingkan daripada makna aslinya. Itu majas. Kenapa bisa dipalingkan dari makna aslinya? Karena ada persamaan. Fa in kanat tilkal alaqatu ghairu musyabahati tusamma majasan mursalah. Maka jika adalah hubungannya, persesuaiannya ghairu musyabahah, tidak serupa, maka itu dinamakan dengan majas mursal nanti. Nah, jika ada hubungan tidak serupa, alakonya itu, percocokannya itu, persesuaiannya itu di antara makna asli dengan makna far'i tidak serupa, maka itu namanya majas mursal. Jadi antara makna asli dengan makna far'i enggak ada persamaannya, itu namanya majas mursal. Perhatikan lagi. Maka jika adalah hubungan tidak serupa, itu dinamakan akan majas mursal. Antara makna aslinya dengan makna far'inya enggak ada persamaannya. Enggak ada persamaannya. Enggak ada serupa. Enggak ada persesuaiannya. Maka itu dinamakan nanti majas mursal. Wa in kanat tilkal alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan.
Dan jika adalah demikian alaqah, itu hubungannya musyabahah, ada persesuaiannya, maka itu dinamakan dengan isti'arah. Dinamakan dengan isti'arah. Jadi jika ada hubungan yang serupa, yaitu di antara makna asli dengan makna far'i, maka itu dinamakan dengan isti'arah. Isti'arah itu pinjam nama. Peminjaman. Nah, kita kasih contoh. Misalul majazil mursali. Ini contoh majaz mursal. Apa tadi majaz mursal? Hubungan yang tidak serupa antara makna asli dan far'i, tidak ada persamaan. Firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Memasukkan, kalau yaj'alu ini artinya menjadikan, ya. Menjadikan. Ataupun yaj'aluna asabi'ahum, memasukkan oleh mereka akan asabi', seluruh anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Jadi mereka memasukkan seluruh anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga. Bisakah? Ini ayat ini berhubungan dengan orang-orang kafir, ya. Dikala mereka mendengar suara petir, ya kan, mereka takut hingga mereka masukkan anak jari-jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Bisakah seluruh anak jari itu dimasukkan ke dalam lubang telinga? Enggak. Ya, enggak. Ini dikumpulkan. Nah, bisa masuk aja? Enggak. Ya, enggak masuk. Nah, ini. Itu kalau kita artikan dengan arti harfiahnya saja. Dengan arti harfiah. Arti zahirnya bahwa mereka memasukkan semua anak jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Ini enggak mungkin masuk, ya. Nah, lihat nih. Nah, coba lihat sini. Nah, bisa nggak masuk semua anak jari ke dalam lubang telinga? Ini nggak mungkin. Baru bisa. Nah, satu anak jari pun tidak bisa masuk. Nah, separuh sedikit masuk, yang lebihnya luar. Nah, di luar. Nah, ini adalah lafaz majaz, ya. Majaz itu mereka memasukkan anak-anak jari mereka dalam lubang telinga mereka. Ini kalimat majaz. Sementara itu mustahil memasukkan anak jari itu semua dalam lubang telinga, padahal lubang telinga itu pendek dan kecil, dangkal dan kecil. Nah, lihat apa pemahaman dari ayat Allah tadi. Zukratil asabi wa urida min hal anami. Disebutkan semua anak jari, dan yang diinginkan darinya anak jari adalah anamil, itu ruas-ruasnya jari. Nih, lihat ke sini. Ini luasnya nih. Ini 1 ruas, 2, 3 ruas, ya. 1 ruas, 2, 3, 1, 2, 3. Ini namanya anamil, ruasnya. Nah, ruas jari. Kalau semuanya asabi, ini asabi ini. Ibaham, sababa, wusta, binsar, hinsar, ya.
Ini semuanya asobi. Nah, anamil ini. Nih, yang ada ruas-ruas ini. Ini anamil namanya. Garis-garis itu. Yang garis-garis ini. Ini anamil. Nah, yang garis-garis ini anamil ya. Ini anamil. Paham? Ini anamil. Yang garis-garis ini, yang luas-luas ini, persendian ini ya, tulang-tulang persendian ini. Jadi disebutkan pada ayat ini adalah asobi, seluruh anak-anak jari, seluruh jari-jari. Wa urida min hal anamil, dan yang diinginkan darinya adalah anamil, ruas-ruas jari. Kalau ruas jari dimasukkan rumah telinga, mungkin. Nah, dimasukkan satu ruas. Nah, satu. Dua ruas bisa dimasukkan? Nggak bisa. Nah, jadi kalau dimasukkan dua-duanya, di sini satu ya. Nah, tapi kalau semua ruas pun dimasuk sekaligus, ini pun nggak muat. Jadi disebutkan semua anak jari, tapi yang diinginkan hanya adalah anamil, yaitu ruas jari. Ini baru bisa diterima akal kita, bahwa tidak mungkin semua jari-jari ini tidak diterima oleh pemikiran kita. Mustahil jari ini masuk ke dalam lubang telinga yang kecil. Jadi maksud firman Allah ini, mereka memasukkan semua jari-jari mereka dalam lubang telinga mereka adalah lafaz majas. Disebutkan anak jari, tapi diinginkan darinya adalah anamil, ruas-ruas jarinya. Jadi ruas jari inilah yang mereka masukkan ke dalam lubang telinga mereka. Min zikril kulli wa iradatil juz'i, dari menyebutkan keseluruhan dan menghendaki bahagian. Disebutkan kesemuanya, yaitu anak jari asobi, ini semuanya anak jari. Tapi yang diinginkan di situ adalah iradatil juz'i, yang diinginkan adalah bahagian dari asobi tadi, yaitu anamilnya ini, ujung jarinya ini. Nah, inilah yang mereka masukkan ke dalam lubang telinga mereka. Bukan jari-jari mereka semua. Ini enggak mustahil masukkan semua jari di dalam lubang telinga yang kecil gitu ya. Inilah majas. Zukratil kulli wa iratil juz'i. Disebutkan semua anak jari, tapi yang diinginkan dari semua anak jari adalah hanya satu ruasnya saja, yaitu anamilnya. Nah, ini adalah majas ala sabilil majazil mursal, di atas jalan majas mursal. Cara majas mursal. Inilah maksud daripada firman Allah, ij'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka memasukkan semua jari-jari mereka dalam lubang telinga mereka. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, ini tidak diterima oleh akal kita, bahwa semua jari masuk dalam lubang telinga yang kecil. Jadi bukan itu maksud Allah, bahwa anamil, satu ruas jari mereka masukkan ke dalam lubang telinga mereka. Ini namanya majas mursal. Zukiratil kulli wa iradatil juz'i, disebutkan keseluruhan, dan yang diinginkan, yang dimaksud dari keseluruhan tersebut adalah bahagian juz'i, bahagian daripada keseluruhan. Paham? Ini adalah majas mursal. Banyak lagi ya kalau dalam bahasa kita. Apa bahasa kita?
Bisa dipahami? Insyaallah. Ini dihafal ya. Kaidah ini dihafal. Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wa ma'nal far'i ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli wa ma'nal asli tusamma majazan. Fa in kanat tilka alaqatu ghairu musyabahati tusamma majazan mursabah. Wa in kanat tilka alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kelas. Mas, nggak ada ya? Nah, jadi contoh kalau dalam bahasa kita ya kan? Kan itu bahasa dorang. Habis dorang. Itu bahasa pernikahan. Bisakah habis semuanya yang ada di depannya itu? Semua hidangannya banyak itu bisa habis? Enggak mungkin enggak mungkin habis, tapi dalam bahasanya bisa memakan keseluruhan, tapi yang diinginkan adalah sedikit saja, sekedar untuk mengisi perut, sekenyang perut. Ada bahasa kita ya, sentuang sedodangnya, makan semuanya, habiskan semuanya itu. Jadi disebutkan keseluruhan, tapi dikehendaki adalah yang sedikit bahagiannya. Ini adalah majaz mursal. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Paham? Nah, jadi kita nggak boleh mengartikan Al-Quran menurut arti harfiahnya saja. Kalau kita menurut arti harfiahnya, maka kita akan salah di dalam memahami Al-Quran, salah dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran dia memiliki sastra bahasa yang begitu tinggi sekali. Nah, contohnya salah satunya ini. Jadi kita tidak bisa mengambil makna zahirnya saja, tapi ada makna batinnya. Paham? Nah, cukup? Insyaallah. Ini dihafal ya. Al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'nal asli wa ma'nal far'i ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli tusamma majazan. Fa in kanat tilkal alaqatu ghairu musyabahati tusamma majazan mursalan. Wa in kanat tilkal alaqatul musyabahatu tusamma isti'aratan. Misalul majazil mursal qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim zukratil asabi' wa urida min hal anami min zikril kulli wa iradatil juz'i ala sabil majazil mursali. Ini baru contoh majaz mursal. Contoh isti'arah belum kita kasih ya, insyaallah. Majaz terbagi wahid saja. Nanti ada penjelasan-penjelasan di bawah ya. Cukup dulu. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.